Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibadur Rahman, SPD MPD, dengan NIDN 0928099902. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Timur, Kota Makassar, sejak tahun 2015. Seperti yang dipaparkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, adalah seorang dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kewajiban Tridharma perguruan tinggi ini saya laksanakan diantaranya Dharma pendidikan, yaitu pengajaran, Dharma penelitian, dan Dharma pengabdian kepada masyarakat, yang tentu saja semuanya sesuai dengan bidang keilmuan dan latar belakang pendidikan saya, yaitu S1 Pendidikan Ekonomi dan S2 Pendidikan Ekonomi. Mata kuliah yang saya ajarkan yaitu pengantar Ekonomi Mikro, Manajemen Koperasi, Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah tersebut berada di semester ganjil dan genap di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Timur, Kota Makassar. Mata kuliah pengantar Ekonomi Mikro, kode mata kuliah 3EMF101 yang berbobot 3 SKS semester ganjil dengan tatap muka 1 kali dalam 1 minggu dengan durasi waktu 120 menit dalam setiap pertemuan. Adapun capaian pembelajaran ekonomi mikro, mahasiswa mampu menjelaskan secara objektif, kritis, dan sistematis tentang ekonomi yang menjelaskan pasar persaingan sempurna yang meliputi jenis-jenis pasar, pasar persaingan sempurna, kurva permintaan, dan penawaran pada pasar persaingan sempurna, kebaikan, keburukan pasar persaingan sempurna. Mengutip buku pendidikan ekonomi yang ditulis Alam S., pasar diartikan sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, jual dan beli barang atau jasa. Dalam arti luas, pasar dapat diartikan sebagai proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi, menetapkan harga keseimbangan atau kesempatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Apabila dilihat dari jenis barang yang diperjualbelikan, pasar dapat dibedakan menjadi dua, yakni pasar barang konsumsi dan faktor produksi. Oke, kita masuk ke jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar itu terbagi atas 4. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Dan yang kita bahas pada pertemuan ini adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran di mana jumlah pembeli dan penjual sedemikian rupa banyaknya, tidak terbatas. Contohnya perusahaan yang bersaing di pasar yaitu perusahaan beras. Produk beras merupakan kebutuhan pokok yang jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak. Namun sebelum membahas lebih lanjut terkait pasar persaingan sempurna,
kita akan tahu ciri-ciri pokok pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak. Penjual di struktur pasar ini tidak dapat mempengaruhi harga. Penjual yang menjual barangnya di bawah harga pasar akan menderita kerugian, sementara apabila menjual di atas harga pasar, maka akan susah menemukan konsumen. Produk yang selanjutnya adalah produk barang yang diperdagangkan serba sama atau homogen. Di mana produk barang ini diperdagangkan adalah sejenis. Contohnya tadi adalah beras. Produsen lain yang ada di sekitar kita pasti akan menjual dengan produk yang sama, walaupun tempat dan lokasinya tetap sama. Yang selanjutnya adalah kebebasan untuk mengambil keputusan, di mana kebebasan ini produsen dan konsumen yang bisa mempengaruhi keputusan yang diambil oleh penjual dan pembeli termasuk pemerintah. Selanjutnya, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Jadi produsen dan konsumen bisa mengetahui harga yang berlaku pada pasar tersebut. Bebas keluar masuk pasar, di mana produsen bebas ketika dia mengalami kerugian atau dalam artian dia merugi, dia bisa langsung menutup usahanya. Sedangkan untuk produsen baru yang mau masuk dengan harga bersaing sama, dia bisa menjajakan produknya dengan kompetitor yang sama. Selanjutnya adalah penjual dan produsen hanya berperan sebagai pengikut harga. Selanjutnya, kurva permintaan dan penawaran pada pasar persaingan sempurna, di mana harga atau price dan Q adalah quantity atau barang yang bertemu pada titik tengah P atau E, equilibrium, di mana P2 ketemu Q1 dan P1 ketemu Q1. Disinilah tempat bertemunya permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Harga keseimbangan terjadi pada perpotongan kurva permintaan dan penawaran. Harga ini adalah satu-satunya harga di mana suatu perusahaan dapat menjual barangnya. Jika suatu perusahaan menaikkan harga jual produk makanan, produk tersebut tidak laku karena orang yang akan membeli produk lain yang lebih murah harganya. Pemaksimuman keuntungan jangka pendek. Cara untuk menentukan pemaksimuman keuntungan oleh suatu perusahaan. Syarat pemaksimuman keuntungan di dalam jangka pendek. Pemaksimuman untung oleh suatu perusahaan dapat diterangkan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Ditentukan dengan menghitung dan membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal, menggunakan bantuan kurva atau data biaya rata-rata dan biaya marginal. Berikutnya adalah kebaikan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, harga menjadi indikator utama bagi kinerja perusahaan. Jika produsen memproduksi barang di atas harga pasar, maka perusahaan akan merugi. Untuk dapat bertahan, perusahaan harus memperbaiki kinerjanya. Di sisi lain, jika perusahaan dapat menawarkan barang di bawah harga pasar, berarti fungsi produksinya telah berlangsung secara efisien. Dengan demikian, pasar persaingan sempurna memberikan barang yang harganya logis, sesuai dengan permintaan pasar
Pasar persaingan sempurna terpacu untuk memproduksi dengan efisien. Di samping itu, sumber daya produksi juga bebas keluar dan masuk sehingga ketika ekonomi lebih sehat atau bergairah. Sedangkan dari sisi keburukan pasar persaingan sempurna, barang yang bersifat homogen menjadi kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Tidak ada keunggulan suatu produk dibandingkan produk lainnya. Alhasil, inovasi pun menjadi terhambat. Oke, itu penyampaian untuk materi pasar persaingan sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.